Shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan atas perkenannya kita lagi dipertemukan di saat ini dalam sukacita iman yang luar biasa karena kasih karunia Tuhan yang boleh terus berada dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan yang sesuai dengan penjabaran renungan harian keluarga Sinode Gemim. Tapi sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu Bapa di sorga atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan lagi kesempatan buat kami untuk belajar firman-Mu di saat ini. Kiranya Engkau memberkati kami agar itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Sebelum kami baca dan renungkan, kami sadar bahwa dalam kehidupan kami setiap hari, kami tidak lepas dari segala sesuatu yang kami lakukan namun tidak berkenan kepadamu Tuhan. Untuk itu, kiranya Engkau mengampuni kami, melayakkan kami kembali, agar senantiasa kami layak di hadapan-Mu, layak mendengarkan firman-Mu, bahkan kami boleh melakukan firman-Mu dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing. Bagi hamba-Mu yang telah Engkau percayakan pada saat ini, kiranya hamba diberkati dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba bisa menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu dan bukan pendayaan hamba sendiri. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap dan rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang sesuai dengan penjabaran teologi pembangunan jemaat untuk minggu yang berjalan ini, yang terdapat dalam kitab Lukas pasal 24. Tapi pada kesempatan yang indah ini, kita hanya membaca ayat yang ke-30 sampai dengan 32. Firman Tuhan berkata, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, bahkan perenungan pada saat ini bertema perjumpaan membawa kesadaran. Dalam perenungan ini merupakan perjumpaan Yesus dengan Kleopas dan teman-temannya dalam perjalanan ke Emmaus. Sangat menarik karena mereka baru saja mendengar cerita dari para perempuan yang ke kubur Yesus pagi itu, bahwa Yesus sudah bangkit. Namun rupanya mereka belum percaya dengan sungguh bahwa Yesus itu bangkit, karena mereka belum mengenal secara benar siapa Yesus. Padahal Yesus sendiri telah menyampaikan kepada kita, pada mereka sebelum ia mati. Hal itu nampak ketika Yesus datang menjumpai Kleopas dan temannya dalam perjalanan ke Emmaus, dan terjadi dialog antara Yesus dengan mereka, tetapi mereka tidak mengenal dia. Itu nyata dari perkataan Kleopas, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?
Pada akhirnya, ketika Yesus duduk makan bersama dengan mereka, seketika itu mata mereka terbuka, dan Yesus yang secara ajaib telah hilang di antara mereka, sehingga membuat mereka sadar dan teringat bahwa ketika terjadi percakapan dengan Yesus selama perjalanan, hati mereka berkoar-koar mendatangkan bahwa Yesus adalah anak Allah berjalan bersama dengan mereka. Pengetahuan dan pengalaman dari Kleopas dan temannya dalam renungan ini membuktikan bahwa mereka hanya sekedar mengenal Yesus. Begitu juga dengan kita, sebagai umat ciptaannya yang hanya mengenal Yesus dari cerita orang, apakah itu guru, pendeta, penatua, dan diaken. Namun itu tidak cukup mengenal dengan baik tentang Yesus. Pengenalan tentang Yesus bukan soal ilmu pengetahuan, tetapi soal perjumpaan secara pribadi dengan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari, dengan cara mencari tahu kebenaran firman Allah yang ada di dalam Alkitab dan menyaksikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai keluarga Kristen dalam perjalanan kehidupan setiap hari, pasti kita pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Tentunya hal ini menjadi suatu pengalaman yang luar biasa, karena pada saat itulah kita benar-benar merasakan kuasa Yesus dalam kehidupan kita. Karena itu, semakin kuatlah kita untuk selalu menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus melalui doa, persekutuan ibadah, terlebih dengan setia belajar tentang firman Tuhan, supaya kita tetap terus berjumpa dengan Yesus dan kita mampu menjadi pembawa kabar sukacita dan berkat bagi sesama. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang boleh kami naikkan padamu Bapa di sorga, atas cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami, di mana saat ini Tuhan kami boleh membaca bahkan merenungkan sebagian sabda firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu pada saat ini, agar senantiasa boleh kami lakukan dalam tugas tanggung jawab kami, dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan kami. Kami mencerminkan bahwa kami ini adalah murid Tuhan yang senantiasa melakukan apa yang Engkau kehendaki lewat firman-Mu saat ini. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu pada saat ini. Dan kami berdoa Tuhan bagi perangkat pelayanan Jemaat Gemim Shalom Tetempangan, khususnya yang ada saat ini, tim IT Jemaat Gemim Shalom Tetempangan. Kiranya Engkau memberkati dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang akan mereka lakukan. Kiranya juga Engkau memberkati, curahkan berkat di tengah-tengah kehidupan mereka, agar senantiasa lewat pelayanan ini, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bagi kami, jemaat-Mu, diberkati terus dalam tugas tanggung jawab, agar senantiasa kami boleh memberi diri kami untuk menjadi saksi Tuhan, di mana saja kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni salah dan dosa kami. Ini kami yang bermohon, ini kami yang meminta. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, damai di hati.